pagi Kak Eli. Selamat pagi Kak Devi. Pagi. Selamat pagi anak-anak. Ya, kenapa sih kita salamnya kayak gini Kak Eli? Oh iya Kak Ripka ya, kita salamnya sekarang gini, nggak pakai salaman sentuhan. Kenapa ya anak-anak? Kenapa Kak Ripka? Karena seperti yang adik-adik tahu, kita di seluruh dunia itu sedang mengalami yang namanya pandemi COVID-19. Makanya kita semua sekolah minggunya dari rumah, mama papa juga bekerja dari rumah. Jadi kalau misalnya sekarang kita bertemu orang lain di luar, itu kita berusaha untuk tidak bersentuhan. Jadi kalau salaman, kita ngucapin selamat pagi, seperti itu. Betul sekali ya anak-anak ya. Nah, pagi ini di hari Minggu yang cerah, kita akan memuji Tuhan di dalam sekolah minggu online. Kita belum menyapa sekolah minggu online. Ayo Kak Ripka ya. Sekolah minggu online. Ya, kita akan menyanyi memuji Tuhan. Kita mau angkat pujian mengatakan selamat pagi. Tadi kan kita sudah menyapa selamat pagi Kak Ripka, selamat pagi Kak Devi, selamat pagi anak-anak. Kita mau mengatakan selamat pagi Tuhan. Ya, kita angkat pujian. Ayo Kak Devi. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Iya, sudah menyatakan selamat pagi kepada Tuhan. Kita akan memulai di dalam doa ya. Mari anak-anak, kita siapkan hati kita mau berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita memulai ibadah sekolah minggu online pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu oleh karena kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Sepanjang 1 minggu ini Tuhan sudah pelihara kami anak-anak-Mu, sehingga kami boleh ada pada hari ini. Di hari Minggu yang cerah ini kami kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu online. Walaupun kami di rumah kami masing-masing, tapi kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami dengan tubuh yang sehat boleh sama-sama memuji Tuhan. Dan juga sebentar juga kami akan sama-sama belajar akan firman-Mu Bapa. Kami menyerahkan ya Bapa jam sekolah minggu kami ini dari awal sampai selesai, agar kami anak-anak boleh mengikutinya dengan baik. Terima kasih Bapa, ampuni semua dosa dan kesalahan kami, agar kami boleh menghadap hadirat Tuhan, memuji-muji Tuhan dengan penuh sukacita, dengan hati yang gembira, karena Tuhan mau mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Iya. Nah, Kak Eli, kan ini masih pagi ini ya, jadi harusnya kita masih semangat. Kita masih harus menggerak-gerakkan badan. Udah seharian, iya udah semalaman tidur. Nah sekarang saatnya kita menggerakkan tubuh kita. Nah adik-adik masih inget kan bulan lalu di minggu pertama bulan Juli itu kita mengadakan yang namanya salon. Iya, ya kan salon. Iya, sekolah, Alkitab, liburan. Oh, bukan potong rambut online, ya? Bukan potong rambut. Kak Eli udah mau ke salon ya Kak? Iya, baru dari salon. Iya, jadi kita mau menyanyikan lagi lagu salon, yaitu Yesusku luar biasa. Masih ingat pasti. Karena lagunya sangat bersemangat ya Kak Eli ya. Betul sekali. Ya, sekarang semua adik-adik yang di rumah berdiri yuk. Ya, berdiri. Cari space yang besar supaya bisa geraknya bebas ya. Ayo musik.
Lihatlah tubuhku dicipta amat sempurna, otakku berpikir hasilkan sebuah karya. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Dia. Pendiam periang semua kan dipakainya, asalkan berikan hatimu hanya bagi Dia. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Dia. Sekali lagi yuk Kak Eli, biar lebih Sekali semangat lagi, lagi ya. semangat ya. Lihatlah tubuhku dicipta amat sempurna, otakku berpikir hasilkan sebuah karya. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Dia. Pendiam periang semua kan dipakainya, asal kau berikan hatimu hanya bagi Dia. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Dia. Iya, Tuhan Yesus kita luar biasa Sangat banget luar ya biasa Kak Eli ya. ya. Nah, karena Yesus begitu luar biasa, Dia bisa mengubah hati kita yang tadinya keras menjadi hati yang lembut, hati yang taat kepada Tuhan. Ya, kita akan mengangkat pujian Aku Berubah, bahwa Tuhan bisa mengubah kita yang tadinya hati yang keras menjadi hati yang baik, hati yang taat kepada Tuhan. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktu ku serahkan hatiku. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktu ku serahkan semua. Yang ku kasihi kini lenyap, yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktu ku serahkan semua. Lagu yang barusan ya Kak Eli, Iya. Aku Berubah itu kita tujukan untuk cerita hari ini mengenai Paulus yang berubah secara total, mulai dari namanya yang berubah dari Saulus menjadi Paulus dan juga kehidupan rohaninya. Betul Kak Eli? Sekali Iya. ya, perubahan dari Paulus. Ya, kemudian hari ini kita juga mau mendengarkan kisah tentang Paulus, bagaimana kehidupannya dia setelah berubah untuk pergi dalam mengabarkan Injil. Jadi setelah Paulus itu namanya berubah, dia benar-benar menjadi percaya dan taat kepada Tuhan. Dia benar-benar mengikuti apa yang Tuhan mau di dalam hidupnya. Iya, jadi kita juga harus belajar bahwa kita harus percaya dan taat seperti Paulus. Ya, kita akan mempersiapkan untuk memberi persembahan syukur kepada Tuhan. Kita akan siapkan kotak persembahannya
dan uang persembahannya. Kita akan siapkan ya anak-anak sebagai pujian untuk mengiringi persembahan kita. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Sekali lagi kita pujikan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Iya. Sekarang kita akan berdoa untuk persembahan kita. Adik-adik lipat tangan, tutup mata. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu pada kami semua. Mulai dari awal sekolah minggu kami hingga saat ini kami sudah memberikan persembahan ini. Tuhan berkati supaya persembahan ini dapat berguna bagi pertumbuhan gereja kami dan sekolah minggu kami di GKI Harapan Indah. Tuhan berkati semua yang sudah memberikan persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Firman Tuhan tentang perjalanan misi Rasul Paulus. Siapkan Alkitabnya anak-anak. Udah siap ya pasti? Iya, ya semua diambil dulu Alkitabnya supaya nanti ketika pembawa firman Tuhan sudah siap, adik-adik juga sudah siap dengan Alkitabnya. Iya, betul sekali. Kita panggil yuk Kak Eli, pembawa firman Tuhan hari ini. Oke. Yaitu Pak Malki. Pak Malki. Halo anak-anak, jumpa lagi di Small, Sekolah Minggu Online. Nah anak-anak, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami anak-anak-Mu diberikan kekuatan serta kesehatan. Bapa, kami anak-anak-Mu siap untuk membaca serta mendengarkan cerita Alkitab. Berikan kami kemampuan untuk dapat mengerti serta dapat melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, sudah siapkan Alkitabnya ya? Sekarang kita buka dari Kisah Para Rasul 12. Kisah Para Rasul 12 ayat 25 sampai Kisah Para Rasul 13 ayat 52. Sudah dapat semua ya? Tapi Kisah Para Rasul ini akan anak-anak bacakan setelah acara small ini ya. Sekarang anak-anak akan mendengarkan cerita yang akan Bapak sampaikan. Beberapa minggu ini, kita sudah mendengar dan menyaksikan kisah tentang pekerjaan para pengikut Kristus yang sangat giat memberitakan Tuhan Yesus.
banyak orang di berbagai daerah dan berbagai suku bangsa menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi Kristen. Apa yang dilakukan oleh para murid Tuhan adalah sebuah perintah dari Tuhan bahwa Injil Yesus Kristus harus diberitakan kepada semua bangsa. Anak-anak sekarang ambil Alkitabnya ya. Kita akan baca satu ayat dari Markus 13 ayat 10. Semua sudah dapat ya? Dari Markus 13 ayat 10. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Kita ulangi ya. Markus 13 ayat 10. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Coba Bapak mau dengar anak-anak baca sendiri? Ya, benar. Kita ulang sekali lagi ya anak-anak, karena ini akan menjadi ayat hafalan kita. Markus 13 ayat 10. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Hari ini kita akan melanjutkan kisah perjalanan Paulus dan Barnabas dalam memberitakan Injil Tuhan Yesus. Mari kita saksikan bersama ya. Anak-anak, setelah Paulus dan Barnabas memberitakan Injil Yesus Kristus di Antiokhia, mereka bermaksud melanjutkan perjalanan ke Siprus. Mereka berangkat dari Seleukia menuju Siprus dengan kapal layar. Sampailah mereka di daerah yang bernama Salamis. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah ibadat orang Yahudi. Pada waktu itu, Paulus dan Barnabas dibantu oleh Yohanes Markus. Mereka mengelilingi seluruh pulau sampai ke daerah yang bernama Pafos. Di situ, mereka bertemu dengan seorang tukang sihir dan nabi palsu yang bernama Bar Yesus. Bar Yesus itu bersahabat dengan gubernur pulau itu yang namanya Sergius. Gubernur Sergius tahu bahwa Paulus, Barnabas, dan Yohanes Markus sedang ada di pulau itu. Ia memanggil mereka karena ingin mendengar firman Allah yang terkenal itu. Tapi si tukang sihir Bar Yesus itu tidak suka bila gubernur mendengar firman Allah. Bagaimana kalau gubernur bertobat? Nanti gubernur tidak akan memakai jasa saya lagi meramal nasibnya. Jika gubernur tidak meminta saya meramalnya, berarti saya tidak mendapatkan uang bayaran dari gubernur. Tidak, hal itu tidak boleh terjadi. Aku harus menghalang-halangi pemberita Injil itu bertemu dengan gubernur. Rasul Paulus tahu pikiran si tukang sihir itu. Ia marah dan menegur Bar Yesus. Hai anak iblis, kamu ini licik dan jahat. Kamu selalu menghalangi jalan Tuhan. Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpamu. Kamu akan buta. Beberapa hari nanti, kamu tidak akan bisa melihat. Saat itu juga, butalah mata Bar Yesus. Peristiwa ini justru membuat Gubernur Sergius menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Dari Papos, berangkatlah Barnabas, Paulus, dan Yohanes Markus ke Perga. Sekarang namanya negara Turki ya anak-anak. Di kota ini, Yohanes mengundurkan diri dari pelayanan. Ia merasa perjalanan pelayanan Paulus dan Barnabas begitu berat, menaiki kapal layar dari satu pulau ke pulau lain, sehingga membuat mabuk laut, sakit, belum lagi berpindah tempat dari satu daerah ke daerah lain, menjadi letih, lapar, kadang kurang tidur. Rupanya
memberitakan Injil Tuhan banyak kesulitannya anak-anak. Sehingga Yohanes Markus tidak sanggup. Ia meninggalkan Paulus dan Barnabas dan kembali pulang ke Yerusalem. Meskipun ditinggalkan Yohanes Markus, Paulus dan Barnabas tidak menjadi putus semangat. Mereka melanjutkan perjalanan ke Antiokhia. Sampailah mereka di daerah Pisidia. Di sana mereka pergi ke rumah ibadat. Mereka menjelaskan hukum Taurat dan kitab para nabi. Semua maksud dari Taurat dan perkataan para nabi menjelaskan bahwa manusia membutuhkan juru selamat. Para nabi menubuatkan akan kedatangan Mesias, yaitu juru selamat manusia. Yesus Kristus adalah juru selamat manusia yang sudah mati, bangkit, dan naik ke surga. Hanya kepada Dia saja kita percaya. Demikianlah penjelasan Paulus kepada jemaat di rumah Allah. Jemaat di dalam rumah ibadat itu sangat tertarik dengan penjelasan Paulus. Mereka mau supaya Paulus dan Barnabas dapat kembali pada ibadah minggu depan. Setelah ibadah, banyak jemaat dan orang Yahudi yang mengikuti Paulus dan Barnabas. Mereka tidak bosan mendengarkan penjelasan Paulus dan Barnabas. Pada hari Sabat berikutnya, banyak orang Yahudi datang ke rumah Allah. Mereka sangat ingin mendengarkan khotbah Paulus dan Barnabas. Tapi ada beberapa juga orang Yahudi yang membenci khotbahnya Paulus dan Barnabas. Paulus dan Barnabas tidak takut kepada mereka. Mereka tetap berkhotbah tentang Yesus Kristus. Orang-orang Yahudi yang membenci Paulus dan Barnabas menghasut para orang kaya di daerah itu agar mereka mengusir Paulus dan Barnabas. Paulus dan Barnabas dianiaya karena perbuatan yang tidak mereka lakukan, dan mereka diusir keluar dari Pisidia. Paulus dan Barnabas meninggalkan Pisidia menuju Ikonium. Bagaimana selanjutnya? Nantikan kisahnya minggu depan ya. Anak-anak, seru bukan perjalanan pelayanan Rasul Paulus dan Barnabas? Meskipun penuh dengan kesulitan, ditinggal teman kerja, dianiaya, perjalanan yang melelahkan, tetapi semua itu tidak membuat mereka mundur. Seperti ayat hafalan kita hari ini di Markus 13 ayat 10. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Amin. Anak-anak, seperti biasa ya, kan ada aktivitas. Untuk minggu ini aktivitasnya adalah anak-anak membuat peta dan menuliskan kota-kota perjalanan Rasul Paulus dan Barnabas. Anak-anak masih ingat kan nama kota-kotanya? Kalau anak-anak lupa, anak-anak bisa buka di Kisah Para Rasul 13. Nah, setelah anak-anak membuat peta, jangan lupa ya difoto lalu dikirim ke guru kelas masing-masing. Mari anak-anak kita tutup dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini kami boleh mendengarkan cerita Alkitab. Biarlah kami boleh dapat menjadi pelaku daripada firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, sampai jumpa di Small minggu depan ya.
saya 4 hari yang lalu kita sudah melewati salon. Saya juga merasa sedih. Dan pasti teman-teman juga merasa sedih. Dan hari ini saya akan menceritakan tentang apa saja yang saya lakukan di saat 4 hari yang lalu, tepatnya di hari salon. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang di surga, terima kasih banyak atas 4 hari yang lalu di saat hari salon. Dan tolong juga guru-guru yang mengajar kami di salon supaya mereka sehat selalu. Dan Darso juga meminta semoga ada salon lagi di tahun depan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Amin. Nah teman-teman, dan sekarang saya mau salam salon dulu sebelum kita mulai. Oke? Salon, sekolah, Alkitab, liburan, online. Oke, di hari pertama saya membuat sebuah ini dari PDF. Dari PDF ini adalah tengkorak. Dan di hari kedua kita membuat roti, tapi sayangnya rotinya sudah habis, jadi maaf sekali tidak bisa ditunjukkan. Dan di hari ketiganya saya juga mau menyanyikan sebuah lagu. Lihatlah tubuhku dicipta amat sempurna, otakku berpikir hasilkan sebuah karya. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Dia. Pendiam periang semua kan dipakainya, asalkan kau berikan semua hanya bagi Dia. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Dia. Oke, sekarang di hari yang keempat itu guru-guru mengatakan kalau semuanya untuk membuat dongeng. Nah, ini saya juga sudah membuat dongeng, tapi bukan dongeng sih, cerita nyata. Oke, saya akan menceritakannya ya. Judulnya itu Perlindungan Tuhan. Di waktu malam, saya sedang mengambil jeruk, karena di masa pandemi ini kan dibilangnya harus minum vitamin C, dan saya itu mengambilnya untuk dipotong dan diperas untuk diminum. Lalu saya sudah memotong sekitar 1 atau 2 jeruk, tapi di saat yang ketiga saya mulai memotong. Jari saya tidak sadar ada di bawah pisau, dan untungnya karena perlindungan Tuhan jari saya selamat dan tidak terpotong atau tergores. Tetapi tidak hanya di situ, di hari-hari yang lain saya juga terjadi hal-hal yang seperti itu. Pernah juga saat saya memotong jeruk yang sama, kulit tangan saya hampir tergores atau mengelupas. Tapi untungnya karena perlindungan Tuhan, saya sangat mengucap syukur sekali dan sangat berterima kasih. Dan itulah ceritanya saya. Oke. Lalu di sini sudah saya ceritakan 4 hari yang saya lakukan. Cukup sekian. Terima kasih banyak ya teman-teman. Dan tapi saya juga sangat berterima kasih juga kepada pemain-pemain yang
ada di salon. Dan salah satunya adalah Dr. Duklipet. Saya melihatnya dan saya sangat senang sekali melihatnya. Dan saya sangat berterima kasih sekali dengan sang penyanyi dan penarinya. Dan juga yang mengajarkan kita dan juga yang menceritakan kisah kita. Terima kasih banyak untuk semuanya. Sampai jumpa.